penalti. Kan kalau pelanggaran bisa dapat penalti. Jan Etes, Rafathar, Nagita Slavina, Farel Bramasta hingga sekeluarga Hanung Bramantyo diboyong nonton Indonesia versus Argentina. Seperti apa keseruan mereka? Senang ketemu mama, apa kumpul anaknya saya di sana. Senang tenang di sana. Seorang ibu tega menghabisi nyawa anaknya di pinggir jalan. Polisi pun periksa kondisi kejiwaan sang ibu. Ya harapannya masalah beres, uang orang tua dikembalikan 45 juta. Uang tabungan milik siswa di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Pangandaran yang disimpan di koperasi raib. Orang tua siswa kebingungan dan minta pertanggungjawaban pihak sekolah. Kejadian ini terungkap saat salah satu orang tua murid SD Negeri 2 Kondang Jajar mempertanyakan uang tabungan milik anaknya kelas 6 yang lulus sekolah. Uang tabungan itu dipinjam sejumlah guru setelah disimpan di sebuah koperasi tugu di Kecamatan Cijulang yang kini bangkrut. Bayangkan nabung dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi berharap setelah keluar SD ada biaya buat melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Ya harapannya masalah beres, uang orang tua dikembalikan. Abang berapa? 45 juta. Berdasarkan pendataan Pemkab Pangandaran, ditemukan 2 kecamatan dengan kasus tabungan belum dibayarkan. Di Kecamatan Cijulang, tabungan siswa yang belum dibayarkan berjumlah 3,67 miliar rupiah. Sedangkan di Kecamatan Parigi, tabungan yang belum dibayarkan sejumlah 3,8 miliar rupiah. Jika ditotal, jumlah tabungan siswa yang belum dikembalikan senilai lebih dari 7 miliar rupiah. Polisi kini masih mengembangkan kasusnya. Sampai saat ini baru ada 1 laporan yang masuk ke Polres Pangandaran. Untuk pelapornya 1 orang, tapi nanti korbannya kan kami akan periksa dalam lidik. Ada berapa sekolah dan? Untuk yang sudah masuk pengaduan ada 1, namun ada juga SD yang lain juga kami buatkan LI karena berdasarkan patroli cyber yang kami dapatkan, ada juga SD lain yang merasa orang tuanya tertipu, sehingga kami buatkan laporan informasi untuk mengecek, cross-check, dan melakukan lidik terhadap perkara tersebut. Bupati Pangandaran mengatakan, di Kecamatan Cijulang dan Parigi ada 35 sekolah. Dari jumlah itu, tidak semua sekolah mengalami tabungan mandek. Macetnya pencairan tabungan siswa ada yang karena uang berada di tangan guru dan ada yang masih di koperasi. Saat berada di koperasi, uang disimpan, pinjamkan, dan akhirnya macet. Anggota koperasi yang meminjam kebanyakan guru yang sudah pensiun. Kasus pinjaman guru yang macet mulai terjadi saat pandemi COVID-19. Yang lain di kecamatan lain, dari laporan Pak Kadis cukup bisa jalan, artinya mereka tabungan juga lancar di 2 kecamatan ini. Persoalannya adalah COVID kemarin, dan yang ada yang setengah lancar, ada yang tidak lancar, ada yang mandek sekali. Ya. Ada yang di koperasi, ada yang di guru. Orang tua siswa berharap pihak sekolah dapat bertanggung jawab dan mengembalikan seluruh uang tabungan milik anaknya. Mengingat saat ini anak mereka akan melanjutkan sekolah. Satu, 2, 3, 8. Inilah detik-detik seekor anjing dilempar ke rawa berisi buaya. Tak lama setelah dilempar, anjing malang itu langsung jadi mangsa buaya. Aksi biadab ini dilakukan 3 warga di Nunukan, Kalimantan Utara. Sementara anjing yang dibuang adalah peliharaan pelaku, dan ini bukan pertama kali pelaku melempar anjing ke rawa berisi buaya.
Mengetahui peristiwa ini, Erick Thohir marah. Erick bahkan meminta Pertamina mengusut dan menindak tegas para pelaku. Ya, saya secara pribadi cinta binatang. Saya sangat terkejut dan marah jika perlakuan kepada binatang masuk yang diberita. Saya sudah instruksikan direksi Pertamina untuk mengambil tindakan tegas, tindakan setegas-tegasnya. Karena ini ada undang-undang perlindungan binatang. Mohon maaf sampai ketawa-ketawa itu biadab. Individu ataupun perusahaan yang saya udah cek itu bukan Pertamina, tapi kontraktor yang ada di Nunukan, saya minta ambil tindakan dengan tegas. Karena ini sesuatu yang biadab. Setali 3 uang dengan kelompok pemerhati hewan, mereka meminta polisi agar para pelaku diproses secara hukum. Tujuannya untuk memberi efek jera, sekaligus menjadi pembelajaran agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dengan alasan anjing yang mereka buang kemarin ini ngambil atau mencuri 3 bungkus makanan mereka. Nah, lalu atas dasar itu mereka marah, mereka jadikan bahan bercandaan 4 pelaku yang berasal dari Nganjuk. Mereka membawa penabul atau anjingnya ini ke tepi rawa dan melemparkan ke rawa yang ada buayanya. Dari hasil penyelidikan polisi, 3 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. 2 orang pelaku pelemparan dan 1 orang sebagai perekam video. Kepada penyidik, para tersangka mengaku kesal karena anjing peliharaan mereka kerap kali mencuri makanan di mes. Ketiga tersangka diancam pasal berlapis, yaitu pasal pidana penganiayaan terhadap hewan dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hingga 9 bulan penjara. Jan Etes Sri Narendra, cucu Presiden Joko Widodo, lagi-lagi menjadi perbincangan hangat. Kali ini dengan gagah berani, Jan Etes maju menjadi player escort, pendamping pemain Argentina Emiliano Martinez. Pendamping kiper Argentina tadi Mas. Gak tahu dampingi. Gimana perasaannya Mas? Dampingi tadi. Yang keras dong. Seneng. No. Momen Jan Etes ini juga mendapat komentar oleh sang ayah Gibran. Yang juga menarik perhatian dari kursi penonton adalah kehadiran si kecil Rafathar dan Nagita Slavina. Indonesia. Dari kursi penonton, Nagita terlihat beberapa kali menanyakan apa yang sedang terjadi di lapangan. Jatuh mikirin penalti. Kan kalau pelanggaran bisa dapat penalti. Begitu juga dengan pasangan selebritas Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Sebelum tiba di lokasi, Aurel dan Atta bahkan sempat menerka skor yang akan didapat Indonesia. Argentina 2, Indonesia 1. Argentina 2 Indonesia. Menurut aku ya, Indonesia walaupun cuma ngegolin 1 tuh udah kebanggaan banget buat kita. Di sisi bangku lain, Bunga Citra Lestari tampak hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. BCL hadir bersama rekan sesama artis dan anaknya, Noah Sinclair. BCL bahkan merekam sejumlah momen seru. Tak ingin ketinggalan peristiwa bersejarah ini, selebritas lain juga terpantau datang langsung ke GBK. Udah dikasih jalan. Wanita ini marah-marah kepada para pengendara karena memaksa menerobos jembatan Sambaliung yang sedang dalam perbaikan. Inilah detik-detik polisi mengejar pelaku curanmor di samping Haru, Kota Padang. Walau polisi telah mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku tetap mencoba kabur. Dengan tembakan terukur dan terarah, pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan.
Pelaku yang telah masuk daftar pencarian orang ini telah beberapa kali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di beberapa wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat. Tolong, sudah dikasih jalan, jembatan sudah. Kalian mau lihat, coba kalian mati di sana. Di jembatan itu sudah patah-patah. Wanita ini marah-marah kepada para pengendara karena memaksa menerobos jembatan Sambaliung yang sedang dalam perbaikan. Ada yang mau melawan saya, silakan. Silakan mau melawan saya. Kalau ada mau melawan saya. Kondisi jembatan saat itu sudah tidak layak dilewati. Jembatan patah dan berbahaya bagi yang nekat melintas. Saat ini pemerintah setempat tengah menyiapkan skema penyeberangan agar kericuhan tidak lagi terjadi. Inilah detik-detik seorang pengendara motor mencoba menerobos derasnya arus air hujan di jalan. Warga yang mencoba menolong si pemotor justru nyaris terjatuh saat motor terseret banjir. Adu mulut ini terjadi karena jemaat Kristen merasa kesal setelah dibubarkan paksa oleh warga saat beribadah. Ibadah yang dilakukan di rumah doa ini dicurigai untuk mendirikan gereja. Jemaat terus mengklaim bahwa kegiatan ibadah ini telah disampaikan ke kantor desa. Itu masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Dua siswa SMP Negeri 9 ini terlibat perkelahian di belakang sekolah. Naas, perkelahian keduanya justru menjadi tontonan pelajar lain. Kedua siswi yang masih duduk di kelas 1 dan 2 ini saat penerimaan rapor di sekolah. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Imam Bonjol, Cikarang Barat. Para remaja bahkan nekat berduel dengan senjata tajam dari jarak yang sangat dekat. Belum diketahui motif dari bentrok keduanya. Pelaku curanmor ini hanya pasrah, tak berdaya setelah diamankan oleh warga. Pelaku tertangkap basah saat akan mencuri sepeda motor berikut barang bukti kunci T. Pelaku disebut merupakan komplotan curanmor yang kerap beraksi di sekitar Jalan Abdul Majid Raya, Cilandak. Di Pinarak itu, habis maghrib. Inilah detik-detik longsor yang terjadi saat penambang batu alam bekerja di Gunung Kuda. Bukit longsor diduga akibat curah hujan tinggi serta proses penambangan yang memakai sistem undercutting atau pemotongan dari bawah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mensos Risma kesal melihat para pelaku penjual anak di bawah umur. Para tersangka ini tega menjual korban ke tempat hiburan malam. Kamu tahu, kamu akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukumannya kamu lebih dari 15 tahun.
Sesampainya di lokasi, korban yang masih SMP dicekoki minuman keras dan dipaksa jadi pekerja seks komersial. Kamu tegas sekali tuh anak. Kamu ngambil kesempatan. Iya. Pelaku mencari korban di media sosial. Balasan bukan hanya nanti di akhirat. Kamu tak mau balasan bisa. Coba kamu lihat nanti keluarga. Pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Presiden Joko Widodo mengumumkan status pandemi COVID-19 di Indonesia telah dicabut pertanggal 21 Juni 2023. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Kasus corona di Indonesia sendiri pertama kali ditemukan pada Maret 2020. Sejak saat itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus. Walaupun demikian, saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati serta terus menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Anak sempian tuh bisa dianut sempian gitu, jangan. Penyebabnya apa? Sudah pada enak kulik orang. Saya datang mama, apa kumpul anaknya saya di sana. Saya anak tenang di sana. Anak sempian tuh bisa dianut sempian gitu, jangan. Penyebabnya apa? Sudah pada enak kulik orang. Saya datang mama, apa kumpul anaknya saya di sana. Saya anak tenang di sana. Dan di Pal 3 depan pom bensin. Seorang ibu yang tega menghabisi nyawa anaknya lalu duduk di pinggir jalan sempat menggegerkan warga di Jalan Sudirman kilometer 3 Sampit, Kalimantan Tengah. Dalam video yang kami terpaksa samarkan, sang ibu duduk sambil memangku sang anak. Namun kondisi sang anak sudah tidak bernyawa. Sang anak mengalami luka serius di kepala. Bisa dianut sempian gitu, jangan. Upaya sejumlah warga di lokasi untuk memisahkan keduanya sia-sia karena sang ibu terus memeluk sang anak sambil berteriak agar warga menjauh. Sang ibu dan anaknya baru dapat dipisahkan setelah polisi tiba di lokasi. Si ibu kita bawa ke kantor untuk kita pemeriksaan, termasuk dengan saksi-saksi yang lain. Memang mengarah ke si ibu semua untuk tindakan itu dilakukan oleh siapa, mengarah kepada si ibu semua. Kemudian waktu kita tanya memang yang bersangkutan bahasanya ngelindur mungkin, jadi masih sedikit kurang nyambung. Jadi kami menduga pelaku ini ada gangguan kejiwaan, tapi masih dugaan. Sehari-hari, pelaku diketahui hanya tinggal berdua dengan anaknya. Sementara sang suami yang bekerja sebagai buruh kerap bertugas keluar kota. Pelaku memang dikenal sangat pendiam dan jarang berinteraksi dengan tetangga. Kayaknya ada sering ditambahin lah gitu nah, diobatin. Entah itu gangguan kah apa nggak tahu juga. Kalau ditegur juga nggak bisa ngelawan, tapi akhir-akhir ini kayaknya kalau ditegur tuh bisa menyahut kata orang sini tuh nah. Kalau dulu tuh paling dia bisanya senyum, tawa gitu aja. Peristiwa anak dibunuh sang ibu di Sampit, Kalimantan Tengah bukanlah satu-satunya kasus yang terjadi. Berikut beberapa kasus ibu bunuh sang buah hati yang terjadi di wilayah lain. Kasus ibu bunuh anak kandung juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Nyawa dua orang anak kandungnya yang berumur 7 tahun dan berumur 8 bulan dihabisi oleh sang ibu. Peristiwa ini diketahui ketika sang suami pulang dari berjualan. Sementara satu anak mereka yang berusia 6 tahun dalam kondisi selamat. Diduga, sang ibu tega menghabisi nyawa kedua anaknya karena memiliki riwayat gangguan jiwa. Setelah menghabisi nyawa keduanya, pelaku pun bunuh diri. Keterangan dari sang suami bahwa
bahwa sejak tahun 18 sang istri mengalami depresi, halusinasi, kadang mendapatkan bisikan-bisikan yang tidak jelas, maksudnya bisikan yang tanpa wujud, dan seperti bisikan-bisikan goib gitu ya. Keluarga korban menyebut telah menerima kematian ibu dan 2 anak ini sebagai musibah. Keluarga juga menolak otopsi atas ketiganya dan segera melakukan pemakaman. Atas peristiwa ini, Dinas Sosial Kabupaten Jember dan Dinas Kesehatan tengah melakukan pendampingan terhadap 1 anak yang selamat. Anak berusia 8 tahun itu diduga mengetahui peristiwa naas itu secara langsung. Kasus serupa juga menimpa anak berumur 6 tahun bernama Najwa Nur Kamilah. Nyawanya dihabisi sang ibu. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh kakak korban yang mendengar kegaduhan dari dalam kamar. Kondisi kamar tempat korban dan sang ibu tidur tidak dapat dibuka karena terkunci dari dalam. Namun sayang, saat pintu kamar didobrak, kondisi Najwa sudah tidak bernyawa, sedangkan sang ibu diduga mencoba untuk bunuh diri dengan melukai leher dan tangan. Dengar seperti orang ngorok itu, langsung dipanggil, maksudnya mau dibuka pintunya, tapi gak bisa, dikunci sama ibu dari dalam. Terus didobrak ya? Terus didobrak berdua, saya sama bapak. Terus waktu itu kondisinya? Adik itu sudah mengenaskan. Kalau ibu? Ibu masih bergerak, masih bisa nafas. Tapi luka juga? Iya. Dengan penjagaan ketat dari polisi, pelaku menjalani pemeriksaan. Ibu korban disebut telah mengalami depresi selama 1 tahun terakhir. Disinyalir ibu ini mengalami depresi, sehingga tindakan-tindakannya memang di luar nalar. Sehingga terkali peristiwa ini memang dampak dari kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit, pelaku menderita gangguan mental Munchausen Syndrome by proxy, di mana penderita memanfaatkan relasi kuasa yang salah satunya pada anak. Penderita mengklaim anaknya sakit dan mengelabuhi gejala yang ditimbulkan dengan tujuan mendapatkan perhatian atau simpati pihak lain. Kondisi ini bisa membuat ibu tiba-tiba ingin melindungi anaknya secara berlebihan. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.